Podcast Aji Mumpung. Selamat datang kembali semua di Kembali Kemon Bahas Lirik bersama Saya. Oke, agak lama nyautnya ya. Oke. Kak Cemara dan juga kali ini ditemani lagi oleh saya Bagas Kak. Dan malam hari ini, enggak sih, kita rekamannya malam setelah gue live stream. Kita mau bahas lagu apa nih Kak Cemara nih? Iya, jadi hari ini tuh kita akan membahas lagu Green Flash. Green Flash. Green Flash. Nah ini lagi-lagi pilihan gua nih, lagu Green Flash. Sebenarnya backstory dikit kali ya. Boleh. Ada dua pilihan. Sebenarnya ada dua pilihan antara Green Flash atau Machikado No Party. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, Machikado No Party memang lagu favorit gue di JKT48. Cuma yang lagi ngena di gue sekarang adalah Green Flash. Dan memang ada cerita tersendiri lah. Gue relate banget sama lagu ini. Dari ceritanya. Dari storyline lagu ini. Mungkin lo ada komentar tambahan tentang Green Flash, Kak Cemara, sebelum kita mulai? Sebenarnya ini lagu yang gue suka juga sih, Green Flash. Makanya kayak gue setuju banget sama Green Flash. Oke, iya. Kita berarti sama-sama sepakat kalau kita semangat untuk ngulik lagu ini ya. Betul. Oke, kalau gitu kita bisa langsung mulai kali ya cover 1 nih dari lagu Green Sebelumnya Flash. dijelasin. Apa? Ini kita bisa jelasin dulu kali ya. Atau nggak usah, nanti aja. Jelasin apa nih? Green Flash itu apa gitu. Oh, kayaknya itu nanti aja deh. Nanti aja ya. Oh, mungkin gue bisa jelasin satu Easter egg yang sebenarnya gak ada hubungannya sama lagu ini dan gak ada hubungannya sama elu sih. Tapi ada hubungannya sama gue. Kalau kalian sekarang nyari di Google Flashman Super Sentai, itu ada satu karakter yang namanya Green Flash, guys. Karena dia warnanya green dan dia juga salah satu dari kesatuan Flashman. Namanya Green Flash. Udah itu sih, itu aja sih sebenarnya. Oh, menarik. Jadi pas gua pertama kali denger lagu ini kayak, kok Green Flash? Kenapa Green Flash? Flashman? Ternyata enggak. Gue juga pertama kali denger lagu ini bukan dari JKT, by the way. Dari AKB-nya. Oh iya. Iya, gue waktu itu pernah disaranin sama temen gue, coba dulu dengerin Green Flash. Gue harap tuh jadi single gitu, kata temen gue namanya Bokis tuh ya. Kayak gue denger, oh ya lagunya enak juga. Terus setelah beberapa tahun kemudian akhirnya dibawain di Summerfest setelah pengumuman grade-nya Cisani ya. Tuh, tapi lagu ini tuh pertama tuh di itu Pertama di mana ya? di itu pertama kali dibawain banget tuh di Semarang. Oh iya, di Yang 11 anniversary ya. betul, yang saat keluar semua orang kayak itu seifu gua. Itu isu apaan tuh? Iya. Oke. Siap, Iya, kalau gitu kita ada lagi yang mau ditambah atau kita langsung per satu? langsung per satu aja kali. Langsung per satu. Oke, udah lu pindah belum? Udah. Udah, gue bacain dulu ya seperti biasa ya. Dari menangis di pojok sendirian, pergilah menangis di tengah kerumunan. Aliran tangis yang mengaburkan kota, kerumunan itu kan baik kepadamu. Oke, ini merupakan lirik pertama dari Green Flash, yang dimana ini adalah sebenarnya memang bukan bagian dari ref ataupun ini ya. Maksudnya kan biasanya kan lagu JG itu dimulai dari ref. Ini kita langsung verse gitu. Iya nggak sih? Iya kan? Enggak juga sih sejauh ini, rata-rata dari first dulu sih. So Dari far. verse ya? Iya. Soalnya ada beberapa lagu JKT yang dimulai dari ref ya, ingat gue. Tapi yaudah. Gimana nih kalau menurut lo? Oke. Gua duluan ya? Boleh. Oke. Seperti yang kita lihat ya, Green Flash ini menceritakan, langsung aja kali ya, pokoknya menceritakan tentang sebenarnya seseorang yang sedang mencari kebahagiaan tapi dia agak sulit karena apa ya, dia ngerasa kurang kuat lah gitu. Nah ini dia gambar apa nih? Oke. Tapi intinya di sini kalau dalam apa yang gue baca ya, dari menangis di pojok sendirian. Oh, maksudnya menangis di pojok sendirian. Yoi. Oke, dari lirik lah. Kenapa kita disuruh ke kerumunan, tapi bukannya disuruh ngeblend sama kerumunannya, tapi kita tetap disuruh nangis. Pergilah menangis di tengah kerumunan. Mungkin ya,
setelah lirik ini kan ada tulisan aliran tangis yang mengaburkan kota, kerumunan itu kan baik kepadamu. Jadi maksudnya seenggaknya lu nggak nangis sendirian, karena mungkin Kak Cemara juga pernah ngerasain ya. Nah, gue nggak tahu sih, tapi gue pernah nangis sendirian gitu di kamar dan memang rasanya lebih 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 kacau gitu daripada gue nangis di orang-orang banyak. Jadi maksudnya dari lirik ini adalah kerumunan itu kan baik ke badan. Maksudnya bukan kerumunan itu langsung tiba-tiba nanya lu kenapa gitu, bukan. Tapi lebih ke setidaknya dengan adanya keramaian itu lu bisa mengurangi nangis lu lah. Karena kan di dunia ini orang lebih, maksudnya orang tuh bukan lu doang gitu loh. Kita bisa ngelihat apa kesibukan orang lain atau bahkan kesenangan orang lain atau bahkan ada yang sama sedih juga kayak kita gitu. Jadi kita nggak jangan apa ya jangan uh, nganggep kalau kita tuh sendiri gitu loh di dunia ini. Itu yang gue tangkap dari persatu ini sih Kak Cemara. Mungkin Kak Cemara ada yang lain. Kalau dari gue ya sebenarnya ini sama kayak lu sih, kayak maksudnya di sini gue nak langsung ngeh kalau kerumunan itu kan baik kepadamu itu ya nggak, bukan yang nanya, wih lu kenapa gitu, enggak sih, tapi ya lebih ke arah sebuah metafora kalau lu tuh akan diterima kok nangis di tempat umum gitu. Ya. Gitu sih. Dan ini sebenarnya buat gue cukup unik sih Kak Cemara. Karena biasanya kan kalau orang-orang ngomong lebih baik saya menangis di bawah hujan. Jadi aliran tangis saya tersembunyi karena adanya aliran hujan. Kalau ini tuh unik sih buat gue. Kita disuruh ke kerumunan loh. Jarang gue ngelihat lagu kayak gitu loh. Tapi gue punya pengalaman tersendiri sih Kenapa? sama kerumunan gitu. Maksudnya kayak lu salah satu alasan gue suka nonton teater gitu, terlepas dari apapun di teater tuh, ya mungkin buat orang-orang yang non JKT mungkin bisa ekivalensinya clubbing kali ya. Salah satu alasan gue suka teater atau itu adalah kayak di situ vibe-nya tuh happy banget gitu. Ngerti gak sih? Betul. Paham kok, gue paham. Ya maksudnya kayak dengan melihat orang-orang happy itu dan lepas banget kan di dalam situ. Saking lepasnya suka ngecen tabrakan kan. Anjing. Ya itu intinya selepas itu gitu lu bisa di 2 jam itu tuh menular lah Pak. Iya, menular gitu loh, energi yang disampaikan dari para penonton ke member balik lagi ke penonton tuh kerasa gitu. Jadi emang kerumunan tuh punya bisa resonance gitu loh sebenarnya. Ya. Nah, setuju gue. Dan ini gue ada tambahan sedikit, sebenarnya nggak ada hubungan sama lagu ini, cuma dengan gue membaca verse 1 ini, keseluruhan ini, gue malah jadi inget satu lagu yang di luar 48, Kak Cemara. Apa tuh? Lagunya Dewa 19. Dewa 19? Judulnya Kosong. Karena di dalam lirik dari, ini jadi agak ke lagu lain, cuma ya, menurut gue lucu aja gitu. Di dalam lirik dari Kosong ini ada liriknya, di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Nah, gimana tuh, ini jadi semacam lagu counternya lagu Kosong nih buat gue nih. Jadi lucu aja sih buat gue. Ya sih, tapi ini yang menarik di sini tuh itu sih, selain disuruh pergi ke kerumunan, menurut gue ini ya, lirik yang ini yang gue highlight. Yang mana nih? Lu belum highlight lirik apa nih? Itu tuh sih? Lu kayaknya belum nyoret apa-apa dah. Udah belum? Nah, udah. Nah, intinya di situ gue apa ya, ini sebuah gambaran yang saat gue baca tuh wow gitu. Ini tuh sesuatu yang simple tapi kayak anjir ternyata bisa digambarkan seperti itu gitu. Sebenarnya itu simpel banget gak sih ya, lu nangis kotanya menjadi kabur gitu. Kabur, oh iya, gara-gara air mata air mata di mata gitu ya. Ya, itu doang sih paling kalau gue dari verse 1 ini. Ya sama, gue juga jujur yang paling mind blown di gue adalah lagu ini adalah counter dari kosongnya Dewa 19. Ya, oke.
kita ke pre-chorus. Nah, Tapi lagu sebelum kita lagi chorus, apa tuh? berarti udah jelasnya per satu nih cukup apa ya? Cukup direct, tapi memang ada sedikit metafora di situ ya. Tuh, Oke, kita lanjut kali. lanjut ke pre-chorus. Nah, ini unik juga nih. Chorus. Pre-chorus itu panjang banget lagu ini. Mungkin karena Ini mereka pre-chorus sama nih. iya ini pre-chorus. Oke. Pre-chorusnya panjang. Itu mungkin karena mereka setengah nge-rap gitu kali ya. Itu jatuhnya nge-rap sih malah, bukan Iya, setengah tapi nge-rap. kan nge-rap tapi di baris-baris akhirnya ntar dinyanyiin gitu. Ntar Oh abis iya, ini. habis ini. Oke, kita ke liriknya dulu kali Kak Cemara. Mungkin boleh dimulai dari Kak Cemara dulu. Pokoknya kalau dia lirikin itu walau ku tahu perpisahan makin dekat gitu kan. Jadi ini tuh lagu tentang perpisahan nih. Di Iya, sini betul. dia sudah memberitahu gitu kenapa dia menangis. Tapi ini salah satu hal yang gue bingung juga antara baris satu dan dua ini. Kan dia bilang walau Oke. ku tahu perpisahan makin dekat, tapi entah kenapa jadi terasa Kenapa sakit. jadi terasa sakit? Bukannya itu tuh perpisahan makin dekat dan terasa sakit tuh sesuatu yang obvious gitu. Iya, bener juga. Tapi ya, tapi dia ngomongnya tapi ya. Iya. Iya, iya, iya. Nah, di berikutnya dia bilang kamu juga simpan rasa yang sama. Kamu tak akui rasa ini filo gitu. Tapi jadi kayak semacam pengulangan ini ya, meaning ya. Ya intinya hmm, apa ya? Sebenarnya tuh dalam hubungan antar manusia ini itu perasaan yang lumayan tai sih. Wah, Ngerti kenapa gak tuh? sih? Lu tahu lu sama-sama punya rasa gitu. Ini ya entah lu sama-sama suka atau apa gitu. Tapi lu tahu, tapi lu berpisah gitu. Ngerti gak sih? Mm-mm. Kayak lu kalau lu nggak tahu lu punya perasaan yang sama, itu nggak akan sesakit lu tahu lu punya perasaan yang sama gitu. Ya, oke, paham gue. Oke, oke. Tapi buat gue juga, lu masih ada tambahan? Lu dulu deh, tar lagi aja. Oke. Sebenarnya yang buat gue menarik di sini tuh kamu tak akui rasa ini Vilo sih. Jadi kayak ini makin memperkuat bahwa mereka berdua nih denial sebenarnya. Kalau mereka tuh Iya. sebenarnya nggak mau apa namanya, nggak mau sakit gitu loh. Hmm. Sakit hati lah, sakit hati. Mm-mm. Ya, itu aja sih buat gue kayak kamu tak akui rasa ini Vilo. Gue juga anjir ngelihat dua dua kali apa dua bahasa ini dicampurin kayak gini agak aneh, tapi setelah gue pikir-pikir ini lagu rap, apapun bisa terjadi sih sebenarnya. Iya, tapi kayak ya itu sih. Seperti yang gue bilang tadi, menyimpan rasa yang sama tapi tidak mengakui entah karena alasan apapun itu gitu. Itu Ya, lumayan sedih sih. Dan ya. nggak tahu ya sering terjadi atau enggak. Karena kita nggak tahu, mungkin karena kita nggak tahu perasaan orang lain sih Kak Cumara. Maksudnya kita mungkin pas kita mau pisah, kita kan ngerasa kayak aduh anjir bakal susah ketemu nih, dia bakal balik ke Bogor. Wah, siapa tuh yang balik ke Bogor? Waduh. Tapi ya maksudnya makanya gue bilang tadi ini gue relate karena pas gue waktu itu terakhir pisah sama dia di Oduh anjing, gue pas banget lagi ketemu dia terakhir tuh di FX dan dia bilang dia mau balik gitu ke Bogor. Hmm. Gue ngerasa kayak anjir udah susah nih ketemu, gue sakit banget lah rasanya kayak aduh gitu, tapi kan belum tentu dia kayak gitu. Jadi Hmm. mungkin itu kenapa kita nggak apa ya nggak yakin gitulah. Iya sih. Tapi ya itu yang sering terjadi itu adalah lu nggak yakin kan sama perasaan Iya, si orang lain ini, pihak kedua ini kan. betul, betul. Ya, Nah, mungkin dia ini ya agak mungkin itu agak kan kita pede jadi, juga sih ini. ya kita jadi lebih kecurhat aja sih Kak Marah. Hmm. Paling gitu sih Oke, ada di lagi? sini nggak ada sih gue. Nggak ada. Betul.
Oke, kita masih pre-chorus loh ini next ya. Iya, pre-chorus kedua itu lanjutan dari yang tadi sih. Oke. Sebenarnya jujur ya, Kak Cemara, ini gue gak yakin kalau ini. Lu udah searching belum kalau ini beneran pre-chorus? Ini edit aja nggak apa-apa. Maksudnya lu cut. Iya, iya. Ini lu yakin pre-chorus? Iya. Wow, anjir, panjang banget pre-chorusnya. Iya, jadi semua nge-rapnya itu pre-chorus. Gila. Oke. Kita kembali dalam 3, 2, 1. Gue mulai duluan ya. Oke, boleh. Oke, kita lanjut ke pre-chorus 1 sebenarnya, tapi di bagian yang kedua. Gaya sok kuat walau terlihat dengan jelas, suara yang tenggelam pun terdengar, love you, walau terluka dan rasa sakit tapi kan menjadi kuat. Oke, gue mencerna dulu nih apa yang barusan gue baca. Gaya sok kuat walau terlihat dengan jelas, ya itu lagi-lagi balik ke pre-chorus bagian pertama tadi ya. Cuma menguatkan aja sih sebenarnya. Memperlihatkan, mungkin ini kalau tadi kita baca liriknya itu lebih ke rohani ya, ke hati. Kalau ini liriknya tuh pengen memvisualisasi gaya sok kuat, gaya sok kuat. Jadi kayak mungkin lebih ke lagu ini pengen selain kita memperlihatkan rohani kita, hati kita gitu, juga pengen memperlihatkan fisiknya gitu. Gaya sok kuat walau terlihat dengan jelas. Maksudnya terlihat dengan jelas tuh ya sama-sama sedih, bener apa yang ditulis sama Kak Cemara di sini. Maksudnya jelas sedih, lu sok kuat padahal lu kan mau nangis gitu loh. Suara yang tenggelam pun terdengar, love you. Jujur gue masih agak bingung di sini. Mungkin Kak Cemara ada sesuatu mungkin di lirik yang ini. Sebenarnya di liriknya itu cukup membingungkan karena gue punya beberapa interpretasi sih. Nah, gaspol. Yang pertama itu adalah suara yang tenggelam tuh beneran gak ada suaranya gitu. Oke. Ngerti gak sih? Jadi kayak sebenarnya secara dia menangkapnya secara nggak langsung dengan sama-sama sedih itu udah jelas gitu, kita sama-sama suka gitu. Oke. Itu interpretasi satu tuh. Suara yang tenggelam pun terdengar, love you gitu ya. Ya. Yang kedua? Yang kedua yang itu suara yang tenggelam tuh ya berarti mungkin bergumam kali ya atau berbisik gitu. Masuk akal. In the end beneran dikatakan gitu. Walaupun bergumam. Iya. Okay. Tapi gue masih lebih ngarah ke interpretasi pertama sih. Somehow gue malah yang kedua sih katanya. Gue yang kedua sih, kayaknya yang kedua bakal lebih jelas gitu. Iya, tapi bisa juga yang pertama. Ya, yang kedua, ya itu baris terakhir tuh. Walau terluka dan terasa sakit, tapi kan menjadi kuat ini malah mengingatkan gue ke lagu JKT48 yang lain, Force Rabbit. Semakin tiap terluka jadi makin dewasa ya, maksudnya walau terluka dan terasa sakit, tapi kan menjadi kuat ya. Dengan adanya rasa sakit dan luka tuh justru bikin lu jadi makin kuat ya. Apa sih? Ya itu what doesn't kill you make you stronger ya. Ya. Ya, situ sih sebenarnya. What doesn't kill you makes you stronger ya. Basically itu sih, nggak ada penjelasan lain sebenarnya. What doesn't kill you makes you stronger. Okay. Gue punya nih, berhubung kita ngomongin ini ya, ngomongin what doesn't kill you makes you stronger ini. Sebenarnya gue punya sebuah interpretasi tersendiri sama kalimat itu. Apa tuh? Sebenarnya bukan ini sih, tapi versi Indonesianya. Lo tau gak sih versi Indonesia itu apa ya? Yang mana? Sebenarnya lebih ngarah ke itu, ngarah ke apa? Luka tuh bisa disembuhkan waktu. Relate kok gue. Oke, paham. Bener. Kamu. Nah, maksud gue tuh kayak ya nggak semua luka bisa disembuhkan waktu, Pak, gitu. Ngerti gak sih? Nggak semua yang nggak kill lu make you stronger juga. Ngerti gak sih? Iya sih. Karena maksudnya setersembuh-sembuhnya bekas lukanya pasti bakal tetap ada gitu kan maksud lo. Ya mungkin beberapa bekas luka tuh nggak ngaruh sama kehidupan lu gitu kan. Tapi kan ada beberapa bekas luka yang jelas
mengganggu gitu. Contohnya Tuh. COVID deh. Maksud lu ya, Ya, oke. COVID Maksud nggak, lu jadi semacam trauma. ya itu bisa tuh kalau dalam konteks percintaan mungkin trauma kali ya bahasanya. Ya. Ya pasti Kalau ada COVID gimana tadi? kalau COVID ya itu kan lu sembuh nih COVID, COVID nggak membunuh lu. Tapi itu nggak buat lu Ya, stronger gitu. Kapasitas ini lagi. paru-paru lu berkurang. Iya bener sih, sial. Ya itu sih ya COVID, trauma COVID tuh. kesebut guys di Green Flash. Tapi ya itu sih kayak ya apa yang tidak trauma itu balik ke trauma deh. Trauma itu tuh ya lu nggak trauma pun ya menurut gue kalau lu merasa sakit dan terluka dalam percintaan ini tuh deep down tuh ada sesuatu dalam diri lu yang berubah gitu. Iya, bener. Dan Bener itu banget. nggak selalu, nggak melulu kayak make you stronger gitu. Tapi ya Iya. in most cases mungkin iya kali ya. Lu jadi Sejauh lebih. ini sih, kalau gue mengubah sih, walaupun mengubah by the way bukan merubah. Ntar lu dimarahin Rangga Pranendra lu. Hmm. Ya maksudnya sejauh ini kalau gue sih kayak gitu-gitu ya mengubah, tapi bukan mengubah yang majority gitu loh Kak Cemara, lebih ke mungkin cara pikir minority gue gitu loh, maksudnya otak kecil gue Hmm. tuh bisa memprediksi gitu loh, ini mah gitu loh, berdasarkan pengalaman Oh. gue nih gitu, terutama dalam hal hal cinta-cintaan lah gitu maksud gue. Kenapa jadi ya tapi gitulah. Hmm. Oke sih kalau minor. Minor ya, minor Iya. maksud gue, bukan nggak selalu hal yang besar kok Iya iya gitu. iya. Setuju setuju. Oke, kita ada lagi Kak Cemara atau kita lanjut? Gue cukup sih. Tapi sebelum kita masuk chorus satu, Hmm. tadi kan kita udah bahas pre-chorus yang dimana itu kan lagunya rap ya. Betul. Gue ngerasa, gue gak tahu yang nulis lagu ini siapa, tapi ya yang kita tahu ya Akipe lah ya. Hmm. Bang Akipe ini cukup keren sih dalam pandangan gue, karena ini lagu sedih, tapi lu bikin rap. Lagi-lagi ya sebenarnya gak jauh-jauh dari formula ini sih. Formula Hmm. 48 lagu sedih yang dibikin seneng-seneng. Tapi buat gue keren aja sih, karena kan kalau biasanya kan kalau rap itu kan terafiliasi dengan keren, destroy all worlds gitu kan, atau Eminem berserk gitu. Hmm. Eh, tapi di sini justru yang dikasih lihat sama Akife adalah lirik-lirik yang berpisah, tok kuat, suara yang tenggelam pun terdengar love you, terluka dan terasa sakit. Keren aja sih buat gue. Tapi ini Dan fun itu fact juga sih buat kalian. apa tuh? Mungkin kalau kalian explore dunia skena sebelah alias K-pop gitu. Oh, oke. Mungkin ini tuh suatu budaya timur kita kali ya. Karena kita tidak secara bebas dengan rap ngomongin eh, hal-hal seksual gitu atau flexing gitu. Oke. Jadi Ah, kalau di Korea kan gue taunya Korea ya. Itu rata-rata kayak gini, liriknya tuh sedih gitu. oh Mungkin iya. iya, karena rata-rata mereka kayak kena paradigma itu loh kayak oh lu orang Asia juga ngapain nge-rap ini mah musiknya kami gitu. Jadi kayak Oh, mereka tuh oke. lebih ke mencari validasi kali ya, lirik-liriknya tuh banyak kan bercerita tentang ya itu tentang Kesedihan sulitnya kehidupan mereka hidup. sebagai Oke. aspiring rapper. Itu sih, itu Oke, fun oke, fact, paham. intermezzo intermezzo. Iya. Ya, intinya beda beda background story lah ya Hmm, antara hip hop barat sama hip hop timur gitu kali ya. betul. Oke, itu sebuah hal yang unik juga buat gue sih. Kita lanjut chorus satu nih, ref satu nih. Betul, chorus satu. Nah, boleh gue mulai duluan nggak? Boleh, boleh. Sebelum sang senja berubah jadi malam, tinggalkanlah kesedihanmu di hari ini. Bolehkan aku sedikit mampir di jalan pulang, mungkin ada hal yang baik di esok hari. Ini cukup obvious sih, cukup direct, dan menunjukkan lagi-lagi, ini akhirnya menunjukkan ini ya, sebuah setting ya. Hmm, Sebuah setting yang dimana orang
ya kita di sini ambil aja orang ini berdua gitu. Ini by the way sebenarnya ini nggak usah lagu tentang cinta-cintaan loh guys, maksudnya ini tuh persahabatan juga bisa banget gitu loh. Bisa banget. Jadi mereka berdua ini ya basically lagi ada di sebuah tempat yang dimana jamnya itu sebelum senja, berarti mungkin ya kayak jam 5, jam 4 gitu. Ya, Sebelum selesai jam 5 di lah malam. pokoknya. Ya jam 5. Intinya sebenarnya berdua ini lagi saling menguatkan gitu. Tinggalkanlah kesedihanmu hari ini. Bolehkan aku sedikit mampir di jalan pulang. Nah ini buat gue sangat sangat unik sih. Jadi intinya dua orang ini tuh sebenarnya belum rela pengen pisah. Jadi ayolah ada kali waktu kita buat bareng-bareng dulu nih sebelum kita pisah gitu kan, karena kan kita nggak tahu ke depannya bakal ketemu lagi apa enggak. Maksudnya sedikit mampir di jalan pulang tuh somehow tuh yang ada di otak gue tuh mampir ke rumahnya gitu sebenarnya. Tapi ya intinya mampir itu kan berarti singgah sementara gitu ya, mampir gitu loh. Jadi mereka nggak punya waktu banyak sebelum mereka berpisah gitu. Mungkin ada hal yang baik di esok hari. Ini lebih ke harapan aja sih, harapan mereka berdua gitu. Setelah mereka berdiskusi bareng-bareng gitu kan, mampir di jalan pulang, mereka berharap setelah ini ya kita tetap bareng-bareng dalam hal ya LDR lah, maksudnya bukan LDR yang maksudnya ya kontak-kontakan secara ya kalau sekarang WA mungkin gitu. Itu aja sih kalau dari gue ya. Oke. Ini mungkin sebuah pertanyaan kali ya. Apa tuh yang mana? Itu bolehkan aku sedikit mampir di jalan pulang, itu sebuah pernyataan atau pertanyaan? Sebenarnya kalau dia ngomong bolehkan Itu dia minta iya izin juga ya. Minta izin sih. Berarti Kecuali kalau dia ngomong bolehkah pakai H iya ya. benar juga. Tapi ini pakai N. Berarti sebuah pernyataan gitu. Pernyataan sih ini. Bolehkan aku sedikit mampir di jalan pulang gitu. Tapi ya ini apa ya? Gue merinding banget sih pertama kali denger Green Flash secara live. Sama Pak. Oh secara live ya? Secara live. Oke. Tuh mungkin karena gue nggak fokus juga ya nonton Semarang itu. Jadi ini pertama kali dibawa live tuh di Banzai. Oh iya di bonus Banzai, songnya Banzai. Yang sering gue setel di live stream gue kan. Mungkin. Ingat gue itu last show sebelum tahun baru deh. Oh iya, pokoknya gue nonton itu kan. Terus gue kayak anjir nih, pokoknya gue keluar dari teater tuh gue langsung kayak ngechat di grup kayak anjir lu pada harus nonton Green Flash live gitu. Kayak separah itu. Merinding sih gue bisa bayangin karena sebenarnya ini fun fact dikit, sebenarnya tuh gue bisa nonton Green Flash live yang di MNG. Cuma sebelum Green Flash dibawain gue keluar duluan karena gue gak kuat. Jadi gue gak pernah nonton Green Flash live guys. Tapi ya itu sih. Itu sih paling gimana? Mungkin kalau pendapat gue tentang chorus satu ini ya, yang pengen gue highlight adalah pesan ini sih. Tinggalkanlah kesedihanmu di hari ini ya. Memang tidak mudah sih. Sama yang itu? Apa? Iya, kenapa lu tertarik sama lirik yang itu? Oh iya, karena ini adalah sebuah hal yang sebenarnya tuh cukup simpel gitu ya. Tapi implementasinya susah gitu. Intinya tuh ini tuh dia pengen kayak jangan berlarut di kesedihan kan. Ya, betul. Tapi kayak ya intinya setelah matahari terbenam nih ya gitu. Itu kesedihan lu harusnya udah hilang gitu dari diri lu. Iya, walaupun memang iya sih. Dengan melakukan hal itu apa kayaknya gampang gitu kalau disebut kayak memutarbalikan telapak tangan, padahal mah mempraktikannya agak susah gitu karena ya sedih kan seperti yang kita bilang tadi ya, time heals, ya time tuh relatif. Ya.
Ya intinya gue pengen highlight aja itu ada mungkin sebuah mindset yang bisa diadopsi juga oleh teman-teman gitu untuk setiap sebelum senja berubah jadi malam, jadi sebelum matahari terbenam, Yoi. itu cobalah kalian apa ya, mungkin kalian pikirin gitu kesedihan kalian tuh apa, terus kalian ya acknowledge kali ya kalau itu bikin lu sedih, terus kayak ya udah tinggalin sebelum matahari terbenam gitu. Karena ya ini, karena yang keempat ini mungkin di esok hari ada hal yang lebih baik gitu. Tapi jujur, gue malah jadi agak gimana gitu sama kalimat keempat ini. Karena mereka tuh berharap sama sesuatu yang gak pasti, lagi-lagi yang relatif, anjir. Mungkin akan ada hal yang baik di esok hari, tapi mungkin belum tentu gitu loh. Iya, iya sih, tapi kayak ya itu. Ya intinya at least lu ninggalin kesedihan lu di hari ini. Ya kalau besok sedih lagi ya tinggalin lagi gitu. Bangke anjir berputar ya. Jadi setiap matahari terbenam lu sedih, tapi lu tinggal gitu. Apa Anjir, ya? Ya ya. tidak dapat dipungkiri bahwa ada kemungkinan kesedihan tuh terjadi tiap hari gitu. Kita nggak bisa, Ya. ya bukannya tidak bersyukur gitu kan. Tapi kayak ya ada aja gitu, bisa kejadian gitu. Ya Gitu tiap sih. hari pasti ada menurutnya lah gitu. Betul. Ya gitulah guys. Terus terkait Oke, mampir kita di jalan pulang ya, sebenarnya gue cukup ya bingung itu sih. Mungkin kalian bisa komen kalau kalian punya interpretasi lain. boleh banget guys, boleh banget, ntar kita bahas di komen. Tuh. Lanjut kali Oke, ya. di Spurs 2 gue bacain dulu ya, abis itu mungkin Kak Cemara boleh mulai duluan. Bling. Jika menoleh, ku jadi kesepian, hadap ke depan dan mulailah melangkah. Walau jejak kaki akhirnya akan hilang, bayang rasa sesal itu tak akan hilang. Gimana menurut Kak Cemara tentang Spurs 2 ini? Waduh, ini tuh menolehnya itu di otak gue ini udah pasti, ini udah pasti juga sih, gue terbuka kok untuk hal-hal interpretasi lain. Tapi kayak menurut gue menolehnya itu tuh bukan di dimensi X Y Z gitu, tapi Maksudnya lebih gimana tuh? dimensinya waktu gitu, ngerti gak sih? Oke. Jadi ya itu, jadi menolehnya tuh bukan menoleh ke belakang atau kemana gitu, tapi menolehnya ke waktu ya, ke belakang tapi belakangnya tuh waktu gitu, ngerti gak sih? Oke. Gue masih belum paham atau jujur. atau ada satu lagi sih. Setelah gue ngomong itu gue baru kepikiran, ini Apa-apa? either ini intinya dia menoleh itu mengingat gitu, mengingat ke belakang, oh kita masih bersama gitu, atau ya itu beneran noleh aja gitu, ternyata mereka masih masih baru berpisah gitu, ngerti gak sih? Oh, iya, gue paham kok. Somehow tuh gue ada penjelasan sendiri tuh sebenarnya. Tapi lu lanjutin dulu. Nah ya itu kayak sebenarnya either dua itu ya sama aja sih, pada akhirnya lu kesepian karena lu tahu ini adalah sebuah perpisahan gitu, mau dimensinya waktu atau dimensinya space gitu. Oke. Ini sebenarnya kalau penjelasan gue ada penjelasan sendiri Kak Cemara. Boleh. Simpelnya gini. Jika menoleh ku jadi kesepian tuh maksudnya ya bener tadi lu bilang sebenarnya nggak usah pakai dimensi sih, tapi lebih ke menoleh tuh maksudnya flashback. Kalau gue ingat waktu-waktu itu lagi kayak anjir seru banget ya, gue jadi kangen deh. Intinya mah gitu sebenarnya. Nah iya itu yang dimensi waktu kan. Dimensi waktu, iya itu mungkin pakai bahasa yang berat aja dimensi waktu itu. Ya bener. Ya. Tapi ya apa ya, ada suatu momen ya, kayak barusan tuh gue mikir sebenarnya masuk akal juga kalau dimensinya itu space gitu, ngerti gak sih? Kalau dimensi itu kayak lu bayangin lu lagi jalan di pinggir jalan gitu, di trotoar sore, matahari mau terbenam, terus lu noleh ke belakang aja gitu. Ya.
Terus Paham. kayak ya nggak ada siapa-siapa kan. Iya, ya, paham. Karena nggak ada siapa-siapa jadi kayak ya kesepian gitu. Kesepian itu kayak ya tanpa alasan gini ya. Bisa jadi kayak lu menoleh ke belakang terus tiba-tiba ngerasa kesepian gitu. Ya ngerti gak sih kayak lu lagi bernostalgia juga kali ya. Makanya lu pas noleh kesepian. Iya, ya, paham gua. Sebenarnya juga kalau misalnya kita baca keseluruhan ini, basically kalau lu mau bisa bayangin secara realnya dan simple. Misalnya Hmm. gini, soalnya gue pernah ngalamin, jadi mungkin gue bisa ceritain ke lu pada juga. Kita nganterin dia misalnya nih ke lobby FX gitu ya. Bangke, Iya, ini iya, iya. jatuhnya experience real gue soalnya. Boleh. Kita nganterin dia ke lobby FX, dia udah dijemput sama Gojeknya, thank you ya gitu. Iya gitu. Terus gue lihat dia jalan, gue jalan sedikit balik ke dalam, terus pas gue lihat ke belakang kayak, ya udah pergi dia, gitu loh Pak. Hmm, Gitu loh Pak. Jadi keseluruhan lirik ini kurang lebih kalau kalian pengen bayangin ya kayak begitu. betul. Walau jejak kaki-kaki akhirnya akan hilang, bayang rasa sesal itu tak akan hilang. Eh Agak bingung sih gue menginterpretasikannya, tapi yang pasti kalau lu bingung maksudnya ini apa, ya lu bayangin kayak tadi gue aja tuh, nganterin dia sampai dia pulang, dia hilang, kita balik ke dalam lagi terus kita lihat ke belakang kayak ya hilang apa kelar gitu loh. Gue Hmm. lagi nggak pinter nih malam ini. Lu mau tahu nggak sebenarnya ini waktu yang tepat untuk mengeluarkan ini anjir menurut gue. Apa ya? Oh Ini ya, nih. Jadi mungkin dijelaskan kenapa dulu tuh, nih. kenapa? Mau lu atau gue yang jelasin green flashnya? Green Flash-nya secara real ya, Hmm. boleh gue deh, soalnya Ya gue boleh. malam ini lagi nggak ini banget nih. Jadi guys, Green Flash itu sebenarnya adalah sesuatu yang beneran ada. Awalnya gue juga nggak, gue kira Green Flash tuh kayak, Green Flash tuh apa sih? Ternyata pas gue searching, oh beneran ada ternyata cahaya hijau yang muncul di atas matahari sebelum dia terbenam. Ternyata beneran ada gitu. Dan itu terjadi setelah bener-bener ujungnya matahari tuh mau terbenam gitu loh. Hmm. Jadi fenomena alam itu beneran fenomena alam gitu loh. Green Flash tuh beneran ada. Gue nggak tahu nama sainsnya apa ya, tapi yang pasti mungkin green flash tuh kayak sebutan universal aja gitu. Jadi orang green flash kan literally apa artinya tuh cahaya hijau ya. Betul. Itu sih Nah, penjelasan mengenai green flash realnya ya. hmm. Nah, kenapa menurut gue ini waktu yang tepat untuk mengeluarkan ini? Itu adalah untuk mentranslate ini. Kenapa tuh? Jadi, green flash itu sebenarnya sebuah fenomena apa ya? Telatnya dispersi cahaya kali ya. Jadi ini tuh bisa terjadi dua kali. Oke, okay. Saat matahari terbit sama saat matahari terbenam gitu. Nah, Oke. Okay. untuk melihat green flash ini itu lu kudu di pantai. Oh, oke. Okay. Lu harus di pantai banget baru bisa lihat green flash gitu. Lagi-lagi pantai ya bersama Ya, gua. yo, iya bener juga ya. Nah, karena lu di pantai, kan ceritanya dia akan melihat green flash kan nanti. Ya, Jadi ya itu, jejak kaki akhirnya akan hilang tuh. Mungkin ini adalah sebuah perpisahan yang terjadi di pantai gitu. benar, Jejak benar, kaki di benar, benar. pasir itu akan hilang gitu. Pak, iya, iya, oke, okay, benar. Tapi ya itu bayang rasa sesal itu tak akan hilang. Jadinya cuma 3, Pak. Blues clues, blues clues. Itu Bigfoot. Bigfootnya 5 anjing ya, Blues Clues ding. Nah itu intinya karena ini adalah sebuah fenomena yang terjadi di pantai, maka bisa disimpulkan nih orang tuh di pantai gitu. Makanya jejak kaki ada jejak kaki Oh ini. iya, Mungkin akhirnya akan hilang. itu buat kalian yang belum tahu mungkin. Kalau gue ngertinya gitu sih tentang Iya, iya. baris ketiga ini. Gue juga baru sadar kok. Nah, Tuh. sebelumnya
lu mikir ini si Bagas kagak jelasin apa-apa, tenang aja guys, gue di pre-chorus 2 ada banget nih penjelasan nih, soalnya gue searching beneran di pre-chorus 2 nih. Wih, habisin dong. Iya abis ini. Nah itu sih. Gimana? Lu ada tambahan kan di verse 2? Karena gue rasa kita udah Hmm, jelasin cukup banyak di verse iya. 2 nih. Menurut gua ya ini udah jelas lah ya yang ini. Bayang rasa sesal itu tak akan hilang itu udah jelas lah ya. Udah jelas. Itu memperkuat di yang pertama aja sih tadi. Jadi dia punya sebuah penyesalan yang mungkin ya itu seperti bener sih verse pertama yang sama-sama suka tapi kayak tidak disampaikan atau tidak mengakui gitu kali ya. Ya. Ya, mungkin kita lanjut kali ke pre-chorus 2. Nah, pre-chorus 2, bentar gue bisa copy paste di sini nggak sih? Bisa. Bisa guys. Belum masuk tapi fotonya. Nggak keluar Sabar. fotonya? Udah keluar. Oke. Biarkan saya menjelaskan di sini kacamata biar gue nggak kelihatan tolol-tolol amat ya. Boleh. Oke. Oke guys, selamat datang di gua Bagas Kusumawadi Sarjana Seni di film lama Prancis yang dulu kulihat. Di dalam satu ceritanya sempat dibahas, di saat sang mentari terbenam, ada kilau berwarna hijau di saat terakhir. Oke, itu lagi-lagi yang lirik yang ini nih, itu cuma throwback kayak apa sih, trackback kayak yang tadi ya, ngomongin tentang green flash matahari terbenam. Mungkin gue boleh ceritain sedikit aja, karena jujur gue belum nonton film, judulnya tuh Green Ray guys. Judul dari film ini adalah Green Ray. Yang direct filmnya itu namanya Eric Romer. Dan kalau misalnya ini sorry ya Kak Cemara agak sedikit melenceng dari lirik, tapi Santuy. kan ada hubungannya gitu loh. Iya. Dari yang gue searching memang si Eric Romer ini dia bikin film itu lebih ke stylenya tuh dialog dan bener-bener kalau anime tuh slice of life lah, slice of life. Bener-bener drama gitu ya. Drama. Gak ada action, gak ada yang lain. Kalau Green Ray ini ada satu karakter namanya Delphine, karakter utamanya. Dia memang, gue rasa ya dia itu di sini itu kayak punya pasangan gitu. Yang dimana si Delphine ini seinget gue adalah seorang yang apa ya jatuhnya bukan pemalu sih, lebih ke gue lupa deh, orang yang punya pendirian sendiri gitu lah seinget gue. Jadi dia Dan punya dia tuh dunianya sendiri gitu. Atau bukan bukan? gitu sih, dia tuh lebih ke nggak mau terlalu terbuka sama orang lain dalam masalah sosial gitu. Ngerti. Seinget gue gitu, dia nggak mau terbuka sama orang lain masalah sosial. Dan ya, dan gue rasa, gue jujur nggak tahu, gue tuh pengen banget nonton filmnya tapi gue nggak nemu di mana-mana. Karena tuh kenapa gue pengen banget nonton filmnya, karena gue penasaran si Akipe pas bikin lagu ini apakah ada Easter egg gitu di lagunya, di filmnya dimasukin lirik ke lagunya gitu. Tapi sayangnya gue nggak nemu. Ya, tapi intinya sih gitu ya. Karena kan sebenarnya di pre-chorus 2 ini cuma jelasin, sebenarnya basically si Akipe jelasin nih, gue nulis Green Flash nih dari film ini loh gitu. Karena literally si Akipe literally di sini tuh dia nulis di film Rama Prancis yang dulu kulihat, di dalam satu cerita sempat dibahas. Intinya dia cuma ngasih tahu doang anjir. Dia ngasih tahu doang gitu loh. Yang bisa gue jelasin, nih Kak Cemara mau jelasin ada pendapat tentang lirik yang ini nggak deh? Sebenarnya kurang lebih sama sih. Gue setuju Sama ya. sama pendapat itu. Nah, sebenarnya di pre-chorus 2 ini pengen gue jelasin, itu pun baru backstory dari pre-chorus 2 bagian 2. Kita bisa lanjut kali ya? Boleh. Karena jujur pre-chorus 2 bagian 1 cuma bener literal gitu loh. Si Akipe ngasih tahu, gue nulis Green Flash dari film ini gitu loh. Oke, di pre-chorus 2 bagian 2, kalau melihat itu kan jadi bahagia, terdengar keren ya, goodbye, miss you, jadi sedih, ingin bertemu, dan terus menatap langit. Oke, jadi yang sempat gue searching adalah, kalau melihat itu di sini tuh maksudnya green flash-nya guys. Ya, aduh, gue GF aja lah, gue nggak bisa nulis soalnya, lu lihat aja tulisan gue tuh, green flash-nya gitu loh. Yang gue searching, green flash ini di film itu tuh mensimbolkan adalah
Em, Green Apa Flash ini tuh? adalah sesuatu yang bisa membawa kebahagiaan gitu loh. Mm-mm. Walaupun sebenarnya seingat gua pas apa pas mereka berdua ini lagi di pantai dan ngeliat Green Flash, mereka tuh sebenarnya berdua sedih. Gua rasa di film ini emang si dua pasangan itu emang pengen pisah deh gitu. Gua Hmm. rasa ya sesuai liriknya yang kita udah bahas tadi lah. Dan memang kalau misalnya gua cari nih, arti dari warna hijau itu sendiri sebenarnya adalah mensimbolkan kehidupan dan kebahagiaan juga. Jadi ini semacam kontras juga sih, agak agak bingung tapi bingung in a good way karena di sini penulis dari film atau bahkan penulis si Akipe ini, penulis dari lagu ini buat kita kontradiksi gitu loh. Ini Green Flash ini bilangnya simbolis dari pembawa kebahagiaan untuk sebuah pasangan yang dalam cinta atau mereka berdua seneng gitu loh, seneng-seneng. Tapi at the same time di filmnya ya, di filmnya Green Ray, mereka berdua ini pas seinget gue, bukan seinget gue, sepertinya pas ada Green Ray, Green Flash ini mereka berdua justru sedih gitu ngelihat matahari terbenam gitu. Kebetulan di situ ada Green Flash karena yang gue tahu ngincer Green Flash tuh sulit guys. Hunting Green Flash tuh sulit sepengetahuan gue ya. Karena nggak selalu ada nggak sih Kacamata? Sebenarnya dia bakal kelihatan banget justru kalau nggak cerah-cerah banget. Oke. Ya berarti agak sulit kan, kita juga nggak bisa memprediksi cuaca juga gitu loh. Hmm. Oke. Terdengar keren ya, Goodbye Miss You. Jujur itu gue agak bingung. Oh oke, mungkin gua oper ke lu dulu deh. Oh, Lu boleh, mungkin boleh, ada boleh. Mungkin gue ada masih pendapat menyenggol sendiri. dikit ke green flashnya ini ya. Kalau melihat itu kan jadi bahagia gitu. Iya, betul. Sebenarnya tuh apa ya? Green flash itu tuh moodnya itu lebih ke arah menarik kesedihan lu kali ya. Oke. Ngerti nggak? Jadi kayak sebenarnya di film itu dan di lagu ini pun kalau menurut gue ya pribadi, oke itu melihat itu akan menimbulkan kebahagiaan gitu kan tandanya. Nah, Mhm. kenapa mereka justru sedih? Karena itu sebenarnya itu ya sebuah bentuk harapan gitu nggak sih, kayak justru gue ngeliat Green Flash ini karena gue lagi sedih. Gue pengennya semua kesedihan gue hilang gitu. Karena gue udah lihat Green Flash bareng gitu kan. Ngerti gak sih, Ya kayak ya. ya kayak lu berharap melakukan A maka hasilnya B gitu. Dengan melihat Green Flash maka aku akan bahagia gitu. Oke. Jadi ya itu sih, maksudnya justru ya intinya kalau lu bahagia, di otak gue tuh mindset gue adalah kalau lu bahagia lu nggak akan kepikiran untuk melihat Green Flash. Ngerti gak sih? Gimana gimana? Ulang ulang. Kalau lu kalau lu bahagia lu nggak akan kepikiran untuk melihat Green Flash Oh iya, benar 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 benar. Masuk akal, masuk akal. karena lu udah bahagia gitu. Iya iya Justru iya. gue melihat Green Flash itu agar harapannya disinari oleh kebahagiaan kan dengan cahaya hijau itu. Iya 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 iya. Itu sih. Nah, ini mau dibahas juga nih yang kedua langsung. Nggak, gue masih penasaran lu mau nulis apa itu yang patah. Oh, itu intinya gue mau nulis yang gue bilang tadi. Oh iya iya, oke oke oke. Justru karena dia tidak bahagia, makanya dia kepikiran gitu. Apa gue lihat Green Flash ya biar gue bahagia gitu. Itu juga sebenarnya bisa disambungin sama teori gue yang tadi sih. Bukan teori sih, itu gue Hmm, searching baru tentang Green Flash itu maksud simbolis tentang yaitu membawa kebahagiaan dan memang betul. warna hijau itu artinya adalah life, kehidupan dan kebahagiaan. Hmm. Bener-bener, gue setuju, gue setuju, gue setuju. Nah, nextnya ini Terdengar ya, keren. Nah ini gue bingung nih anjir. nah mungkin lu bingung kan apa yang terdengar keren? Iya, yang terdengar keren tuh apa nih? Yang terdengar keren tuh yaitu eh, film Green Oh, Flash, ya ya, film Green Ray, Green Ray. Green Race, Green Race.
Green Ray. Ya, ya, ya. Paham gue, paham, paham. Ya maksudnya kayak nih ada cerita kayak gini nih, melihat green flash gitu, green rays di pantai, keren ya gitu. Ini intinya dia mencoba menyampaikan dalam pikirannya sendiri kali ya, ini tuh. Ya, Ini dia ngomong ke dirinya sendiri. ngomongin ngomongin tentang film lah gitu. Intinya dia ngomongin itu, ngomongin ke dirinya sendiri dengan harapan orang lain itu mendengar gitu. Jadi kayak dia tuh seolah-olah bercerita ke pasangannya ini, si orang kedua ini, dia bercerita kayak seolah-olah ya, bukan beneran cerita, seolah-olah kayak tuh gue denger cerita ini di film ini keren ya, terus gue ya itu keren, tapi ya goodbye, terus gue miss you juga gitu. Ngerti gak sih? Itu dia ngomong ke dirinya sendiri intinya kalau menurut gue. Iya, 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 iya. Oke, oke, paham gue. Begitu. Ya Oke. selanjutnya ya sudah jelas sih. Lanjutannya, iya sebenarnya kalau itu lebih ke, kalau menurut gue ya, mereka berdua lagi natap Green Ray, Green Flash, terus kayak ketagihan jadi pengen di sini berdua aja deh gitu. Basically sesimpel itu sih, Hmm. selamanya gitu. Kan Hmm. jadi sedih ingin bertemu dan terus menatap langit ya, maksudnya kita pengen tetap berdua gitu loh. Hmm. Ingin bertemu tuh maksudnya di sini ingin bertemu tuh jatuhnya kayak ngerasa mereka udah pisah ya, tapi menurut gue mereka belum berpisah tuh, maksudnya ingin bertemu tuh lebih ke ingin terus-terusan bareng gitu loh. Kalau gue sih dari yang itu, dari lirik, saat menoleh merasa kesepian tuh, di situ gue nangkapnya ya, mereka emang udah nggak sama-sama lagi sih. Udah pisah ya. Iya, kalau menurut gue, kalau dari lirik-lirik sebelumnya itu mereka udah bisa. Makanya di sini Iya, gue iya, iya. bilang ya ini dia ngomong ke dirinya sendiri. Ini tulisan gue juga jelek lagi. Nggak apa, Pak. Ya ngomong sendiri. Terus ya ini, ya itu, bertemunya itu beneran bertemu jadinya, kalau Berarti interpretasi Pak, kayak gitu. berarti kita bisa mengasumsi bahwa orang ini udah sendiri ini ngelihat Green Flash-nya nih. Iya, ya justru sendiri menurut gue. Oh, iya, 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 iya. Oke, oke. Menarik, menarik. Menarik. Gitu. Anjir, Jadi sedih banget nggak? Aduh, anjir. Gue jadi... Nggak, fun fact, guys. Gue tiap kali denger lagu ini selalu sedih. Bahkan tanpa... Kalau nggak salah yang ngomong Kacamara deh. Kacamara bilang, lagu ini tuh tanpa lirik, cuma instrumennya doang tuh udah berasa sedih banget gitu loh. iya, apalagi Iya, versi iya. JKT Oke. ya. Iya, yang versi JKT. Karena Iya kita itu relate sama megah banget. bahasanya mungkin. Hmm. Ya itu intinya, kalau Oke, gue lanjut. nangkepnya ini emang sendiri dari awal. Iya, iya, iya. Tapi ya Oke, itu oke. sih, Paham. lu bayangin, ya makanya dia kan kayak melihat Green Flash itu, bukan, kalau mereka masih bersama tuh mungkin mereka nggak melihat Green Flash kali ya. Ya itu justru karena dia udah sedih akan perpisahan ini, jadi dia mencoba untuk mendapatkan kebahagiaan dari Green Flash gitu. Seperti di film itu. Film itu kan ceritanya dia denger ada teori ini dong, berarti yang dia Iya, dengar dari itu adalah teori bahwa melihat Green Flash tuh bisa bikin lu bahagia gitu. iya, iya, iya. Oke, Ya kita lanjut kali ya. boleh ke chorus 2. Terus dua nih, sebelum Sansanya berubah jadi malam, lagi-lagi itu pengulangan aja. Kita nggak usah bahas yang itu karena udah jelas. Ku akan ingat hal yang terjadi hari ini, akan kupilah yang ku bawa ke hari esok. Oke, mungkin gue bisa jelasin yang itu dulu kali ya, Kak Cemara ya. Boleh. Basically, ku akan ingat hal yang terjadi hari ini ya maksudnya ya, dia nggak mau memori itu hilang gitu bersama-sama melihat Green Flash. Em, atau ya pas hari perpisahan gitu ya, antara dua hal itu gue agak bingung sebenarnya. Tapi ya Hmm. intinya mereka dia si orang ini tuh nggak mau melupakan memori itu karena ya itu basically adalah memori terakhir dia bersama-sama gitu loh. Cherish the moment banget lah pokoknya gitu. Akan kupilah hal yang kubawa ke hari esok tuh maksudnya pilah apa guys? Mungkin maksudnya dia mau milah memori-memori yang enak-enak aja gitu ya, maksudnya yang bagus-bagus aja. Jadi
biar lebih enak gitu loh, hati terasa lebih enak gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Nah, untuk yang ayolah berjalan lebih lambat menuju rumah, ini mungkin Kak Cemara ada penjelasan sendiri, gue gak bingung nih. Ya mungkin dari sini dulu kayak. Di sini gue lagi-lagi seperti yang gue sama Farhan bilang, emang kadang kalau baca lirik tuh bisa muncul banyak interpretasi gitu, dan itu sah-sah aja gitu. Yang Ah, pertama ya yang tadi lu bilang sama persis dah, ya. tentang memilah-milah itu. Nah, Hmm. yang kedua itu adalah sebenarnya ini mungkin jatuhnya ya, bentuk bentuk apa ya, bentuk dia meyakinkan dirinya atau kayak menunjukkan gitu kalau dia tuh udah oke gitu, udah baik-baik aja. Kenapa gue bilang gitu? Karena dia bilang gue akan ingat hal yang terjadi hari ini. Hari ini tuh berarti hari-hari setelah mereka berpisah gitu. Jadi ya kayak daily life aja gitu. Jadi setelah perpisahan itu dia menjadi lebih kuat, dia tidak ingin berlarut dalam kesedihannya, jadi kayak tiap hari itu dia lakukan hal ini gitu. Jadi tiap sore nih, tiap tiap sebelum matahari terbenam, dia bakal duduk terus mikir hari ini terjadi apa aja gitu. Terus ya itu dia pilih-pilih yang dibawa ke hari esok. Jadi interpretasi kedua ini tuh tidak spesifik ke kejadian perpisahan itu, tapi kayak perubahan yang terjadi karena kejadian itu gitu. Semenjak kejadian itu, dia bertekad tiap hari dia akan memilah-milah yang akan dibawa ke hari esok gitu. Ngerti nggak? Oh, berarti biar nggak sedih gitu kali maksudnya ya? Oke, gue paham. Ya, jadi interpretasi pertamanya itu dia memilah-milah memori. Kalau yang kedua itu yaitu karena kejadian itu, karena perpisahan ini, dia menjadi lebih kuat, dan ini adalah Hmm. hasilnya gitu. Hasilnya adalah dia jadi tiap hari punya kemampuan untuk memilah-milah Ya, kesedihan gitu. Kesedihannya ditinggalin di sore itu tiap sore. ya, ya, paham, gue paham. Itu kalau yang Nah, kalau ini apa ya? nah ini gue, ayolah berjalan lebih lambat. Itulah sebenarnya kenapa Kak Cemara gue bilang sebenarnya mereka tuh masih bersama karena Hmm. ya ini sebenarnya salah satu faktornya lirik ini sih. Ayolah berjalan lebih lambat menuju rumah. Ya, arti literalnya adalah kita lebih lama lagi deh, bareng-barengnya Hmm. dikit aja gitu loh. Iya juga sih bisa. Tapi ya di sisi lain gue bisa mengartikan ini sebagai kayak ini fenomena yang sering gue rasakan di Jakarta ya. Ini keluh kesah gue di Jakarta ya anjir. Kan gue pulang kantor tuh sore kan. Terus kayak gue Oke. ngerasa tuh sering banget tuh orang-orang bawa motor, bawa mobil tuh kayak buru-buru amat gitu. Mau Kesetan, kemana anjir? ya, kesetanan. Ngerti gak sih kayak kenapa sih harus buru-buru gitu? Emang beda 5-10 menit sampai rumah tuh ya mungkin bagi beberapa orang ngaruh ya yang punya keluarga gitu. Tapi kayak kalau lu Iya. ngekos sendiri gitu, kayak apa ya? Kenapa nggak berjalan lebih lambat gitu menuju rumah? Toh di rumah juga lu nggak ngapa-ngapain. Ini tuh Oke. kalau kata gue sebuah apa ya? Ya dari kejadian-kejadian itu gue menyimpulkan bahwa dia tuh mengajak kita untuk lebih live in the present aja kali ya. Kayak dengan lu jalan lebih Oh, pelan, lu bisa memperhatikan sekitar lu juga anjir bagus sambil lagi. memilah-milah ya itu yang akan lu bawa ke hari esok gitu. Eh, iya, iya, bagus, bagus. Gue nggak ada counter lagi tuh, udah bagus banget Kak Cemara. Live in the moment sih intinya ya. Hmm, itu sih. Berarti ya itu apa namanya pesan untuk diri dia sendiri sih sebenarnya. Maksudnya untuk Betul. nggak sedih lagi basically. Iya. Nah, Ya, ini ya, tuh ya, ya. nyambung ke itu. Apa? Nyambung ke mungkin dia gue bayanginnya gue nggak tahu sih kalau orang Jepang
kan gue sebagai orang yang bisa dikatakan merantau juga ya, gue mikirnya kayak Ya. mungkin orang Jepang di umur-umur kayak kita gini 20-an gitu rata-rata udah tinggal sendiri gak sih di Ya. nah kayak ya itu sih, itu balik lagi ke yang awal gitu, daripada lu sedih sendirian ya udah mending lu lebih lama di jalanan yang ada kerumunannya gitu. Ntar nih fotonya belum muncul nih, gue lagi naruh sesuatu. Nggak muncul lagi anjing. Waduh. Nah, kan kan liriknya gitu. We live, we love, we lie. Hmm. Ada hubungannya kenapa? Kita hidup, kita mencintai, tapi kita juga membohongi diri sendiri kalau di lagu ini ya. Hmm. Membohongi diri sendiri padahal kita sedih, tapi kita harus tetap memilah-milah gitu loh. Mana Iya, yang kita nggak sedih gitu loh. betul. Atau gue naruh foto itu di situ. Gak apa-apa. Kan kita lanjut lagi kali Lanjut. ke bridge. Bridge-nya juga panjang nih bridge-nya. Ini panjang dan menarik sih. Hmm. Coba lu boleh mulai duluan deh. Kalau dari sini sih cara keseluruhan kali ya. Air mata yang jatuh dengan deras itu akan bersihkan hati milikmu itu. Ya intinya ini secara tidak langsung bilang ya nangis tuh bikin lega gitu. Ya, Lu nggak tahu sih paradigma di Indonesia terkait, nggak usah di Indonesia deh, di lingkungan kita aja gitu, terkait nangis tuh masih cengeng. belum, masih cengeng gitu loh, kasih sesuatu hal yang negatif kali ya bilangnya, ya nggak? Ya, betul. Ya maksudnya kayak harusnya itu adalah bentuk mengeluarkan perasaan yang mengganjal kali ya, jadi kayak dengan air mata jatuh dengan deras maka hati miliknya bersih dari kesedihan gitu. Itu, sorry agak motong dikit nih Kak Cemara. Gimana tuh? Itu mengingatkan gue ke lagu JKT yang lain malah. Apa tuh? Setlist RKJ Namida no Shinkyokyu. Napas dalam air mata, tahu nggak lo? Tahu-tahu. Napas di dalam air mata itu juga kurang lebih basically arti dari keseluruhan lirik ini. Hmm. Kalau di lagu itu sebenarnya lebih ke jadiin kekuatan sih air matanya gitu. Hmm. Buat gue keren aja sih gitu. Ini juga RKJ. RKJ? Iya lagi anjir, virus cinta bangke. Nih, kalau dari lu Oke. gimana? Sama sih, gue untuk yang air mata jatuh dengan air akan bersihkan hati milikmu itu ya intinya kalau mau nangis nangisin aja, ntar juga sebenarnya nangis tuh bukan apa ya, bukan solusi sih, tapi ya namanya orang sedih, apalagi di Green Flash nih jatuhnya sedih banget sih gitu. Hmm. Ya nggak bisa ditahan lagi ya, kalau mau nangis silahkan, gak ada yang ngelarang juga gitu sebenarnya. Itu gue setuju sama Kak Cemara tentang nangis sama dengan lega. Sedangkan untuk Mari Basuh Virus Cinta yang hanya akan mengundang rasa sakit itu, gue masih belum nyambung anjing sama liriknya. Itu iya, kalau gue nangkapnya lebih ke apa ya? Aduh, ini sebenarnya bisa banyak arti juga sih. Tapi ya yang paling gampangnya mungkin kayak lu menginterpretasikan cinta itu sebagai sebuah virus gitu. Oke. Sebuah penyakit yang lu cuci gitu. Basuh tuh yang menyuci lah ya. Mhm, mhm. Jadi intinya dia mengatakan bahwa ya udahlah, yuk kita cuci dulu nih cinta yang udah sakit ini biar lu nggak sedih gitu. Sesimpel itu sih gue mikirnya kayak Dengan cara nangis gitu maksud lo? hmm Ya, ya.
Ya. Jadi ya dengan dia nangis, dia mencuci hatinya, termasuk si virus cinta ini. Gitu sih Jadi paling. cukup ini ya, cukup unik ya, karena di sini jatuhnya cinta itu kayak semacam hal yang dalam tanda kutip buruk ya, karena ya jatuhnya karena cinta itu, karena sebenarnya kenapa tanda kutip buruk, karena di sini mereka kan kondisinya mau pisah ya, jadi ya agak sulit juga ya untuk menjadikan cinta sebagai hal yang positif. Di sini mereka sebenarnya kalau misalnya digabungin sama Hagafi itu agak beda sih. Kalau Hagafi kan virus cintanya tuh yang baik gitu, yang seru gitu loh, Betul. dalam jatuh cinta gitu. Tapi kalau di sini bukan jatuh cinta melainkan galau sih gitu, cintanya lebih ke galau, jadi memang harus mau nggak mau harus dihapus gitu loh, dengan cara nangis ya. Maksudnya mengundang rasa sakit ini cuma yang mengundang rasa sakit itu sebenarnya adalah cinta itu sendiri, Betul. ya kan. Ya itu for lack of a better word kali ya, cinta gitu. Ya, Padahal ya mah ya, betul. ya itu cinta pada hakikatnya memberi nggak sih? Makanya kasih sayang gitu. Ya. Oh iya betul. Tapi di ini ya dia berharap menerima kembali gitu kan. Jadi kayak Ya, for lack of better word virus cinta gitu. Padahal nggak, definisinya ya bisa multi interpretasi juga. Ya ya. itu sih paling. Oke, kita lanjut ke bridge bagian 2. Hmm, Mungkin boleh dimulai dari gue dulu kali ya. boleh ya. Berapa kali pun kau jadi patah hati, pastikan bertemu dengan yang baru. Mungkin dari situ dulu. Kalau dalam interpretasi gue, ya sepatah hatinya lu, segalau-galaunya lu juga, ntar lu nemu cinta yang baru, yang lebih baik, yang tidak cinta yang tidak menyedihkan gitu. Itu jatuhnya lagi-lagi sebuah harapan, kayak di lirik yang sebelumnya apa sih, mungkin ada hal yang baik di esok hari tadi gitu loh. Lagi-lagi sebuah harapan ditaruh di lirik ini. By the way, ini gue agak tone down dikit ya suara gue, karena udah malam, gue gak enak sama orang rumah. Ya boleh. Oke, jatuhnya itu yang gue bilang tadi ya, pastikan bertemu dengan yang baru ya. Iya, jangan putus asa gitu. Makanya di sini ada tulisan, jangan kalah dari kerisauan, just get stronger. Lagi-lagi sebuah harapan, ya lu jangan jangan terjebak dalam masa lalu sih, lagi-lagi jangan terjebak dalam masa lalu, ya just get stronger. Walaupun lagi-lagi sih ini lirik yang cukup simple, just apa kalimat yang cukup simple, kita harus jadi lebih kuat di kedepan hari, tapi ya lagi-lagi kita melakukannya agak sedikit sulit, apalagi yang lebih time heals. Lagi-lagi time itu relatif, dan kita nggak tahu kita bisa strongernya tuh kapan. Betul. Itu sih kalau dari gua. Ya itu sih kalau gue nangkapnya ya, eh, berapa kali pun kau jadi patah hati, pastikan bertemu dengan yang baru. Nih, ya mungkin gue bercerita sedikit kali ya. Maksudnya kayak gue Boleh, boleh, gue boleh. adalah orang yang, kalau mau dikatakan dalam bahasa slangnya mungkin, gue adalah orang yang hopeless romantic gitu. Gue tuh Oke. meromantisasi meromantisasi hubungan-hubungan gue gitu loh. Ngerti gak sih? Ma- Gimana ya cara cara kalimatnya biar enak denger. Maksudnya kayak gue tuh tipe orang yang, contohnya yaitu, berapa kali pun kau jadi patah hati, pastikan bertemu dengan yang baru. Tapi itu nah itu. gue tipe yang ngotot gitu loh, kayak kenapa gue harus dengan yang baru kalau emang bisa sama lu gitu. Tuh, Gue Cik, dengerin ya, Cik. gue gue adalah tipe yang meromantisasi itu. Tapi ya Ya, ya, ya. tidak dapat dipungkiri bahwa itu nggak positif juga gitu, yang gue tanamkan ke diri gue ini. Yang Gue, meromantisasi itu. maksudnya kayak ya Ya, boleh tapi jangan berlarut dalam kesedihan sih intinya. Gue nangkapnya lagu ini tuh. oke. Terus terkait yang bawahnya ya,
jangan kalah dari kerisauan tuh, ya itu harus terjadi gitu. Mm-mm. Harus terjadi. Maksudnya harus terjadi tuh gimana? Maksudnya ya, maksudnya harus diimplementasikan harapannya kepada kalian semua bebek-bebek. Oke. Jangan kalah dari kerisauan. Intinya ini sebuah pesan untuk, kalau dia pasti untuk dirinya sendiri kan. Ya, iya Dan pastilah. melalui lagu ini ya berarti untuk kita juga gitu. Intinya ya, ya itu, itulah pesannya secara jelas ada di situ guys. Jangan kalah dari kerisauan, just get stronger gitu. Tapi iya, gue setelah baca tulisan harus terjadi tuh ya maksudnya sekuat-kuatnya kita dari kegalauan ini, kerisauan tuh pasti akan datang ke kita gitu. Jadi mau gimana pun bakal ada. Tapi itulah eh, kesempatan kita buat ngalahin kerisauan kita gitu loh. Untuk menjadi Betul. stronger gitu. Untuk menjadi lebih kuat ke depannya gitu. Iya, makanya gue kayak sangat suka dengan dia menggunakan jangan kalah dari kerisauan gitu. Instead of jangan risau, jangan sedih, jangan gundah gitu. Tapi lu boleh risau, tapi lu nggak boleh kalah dari kerisauan itu. Iya, iya. Itu sih pesan yang cukup meaningful untuk gue. Iya, iya, iya. Oke, bridge 2 aman. Aman. Kalau gitu kita lanjut ke chorus 3 ini sebenarnya sama Nah sih. ini sama. Dan Gak usah sebenarnya dibahas lah tuh ya. ada satu lagi doang yang terakhir tuh. Sebenarnya Apa tuh? ini tuh bagian dari chorus sih sebenarnya. Tapi gue menganggap ini sebuah post chorus atau outro gitu. Yang mana tuh? Yang paling terakhir, frame terakhir. Oh, oh iya 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 ini post chorus intinya ya outro outro. Ini menarik banget sih untuk gua bahas sebenarnya. Gimana tuh? Boleh gua mulai dulu nggak? Boleh, boleh. Ini menarik banget sih pemilihan katanya. Andai dirimu sedikit lebih kuat itu jadi semacam reverse. Gua nggak tahu sih bahasanya apa tapi kayak counter andai dirimu sedikit lebih kuat ya pasti dirimu kan melihat. Waktu itu Kak Cemara juga pernah bilang di live stream gue, andai dirimu sedikit lebih kuat, berarti kan nih orang nggak kuat gitu. Sebenarnya nih orang nggak kuat gitu loh. Hmm, Lagi-lagi sebuah harapan, ya sayang banget ya, lu nggak kuat. Coba kalau lebih lebih kuat gitu, ya pasti dirimu akan melihat. Mungkin ini bener-bener cuma, anjir nih buat gue, anjir nih lirik tanggung banget. Melihat apa ya anjir, melihat apa gitu. Mungkin maksudnya di sini adalah the bigger picture-nya gitu loh. Um, ya kalau misalnya lu lebih kuat, lu bisa ngelihat dunia yang lebih luas gitu loh. Sebenarnya dunia tuh nggak cuma berdua gitu, betul. nggak cuma lu dan gua. Ada dunia tuh ada misal ibu lu, bapak lu, kakak lu, adik lu. Di luar itu tuh ada lagi temen lu A, B, C, D, belum lagi A1, A2, A3 gitu loh. Hmm, Gitu. Maksudnya the bigger picture-nya aja gitu. Kalau misalnya lu lebih kuat, lu bisa ngeliat yang lain. Lu tuh temenan kita nggak cuma berdua. Misalnya gue sama Kak Cemara, kita nggak cuma berdua, kita ada berlima aja mumpung. Di luar lagi ada kalau gue RPM atau Kak Cemara ada temen main CS2 lu mungkin. hmm, Gitu loh maksud gue. Jadi tapi menurut gue pemilihan kata andai dirimu sedikit lebih kuat nih menarik banget karena ya itu sih lagi-lagi sedikit loh ya, sedikit aja loh padahal. hmm, Berarti lagi-lagi sih, walaupun tadi gue bilang sedikit lebih kuat tuh sebenarnya dia nggak kuat, tapi dia tuh udah berusaha banget kalau kita baca dari lirik-lirik sebelumnya ya. hmm, Dia tuh udah berusaha itu untuk menjadi lebih kuat, tapi dia tetap kalah sama yang tadi dia bilang tadi, kerisauan tadi ya. Tetap betul. kalah sama kerisauannya gitu. Jadi, seseorang yang sebenarnya udah kuat, tapi kurang kuat. Jadi dia tetap kalah sama kerisauannya gitu loh. Hmm, Eh, udah sih dari gue paling kalau kalau mau lanjut ke lirik yang bawah, dirimu akan lihat kebahagiaan Green Flash. Ini tuh ya balik lagi ke meaning dari Green Flash itu sendiri ya. hmm, Tadi kan gue bilang Green Flash itu harapannya adalah membawa kebahagiaan. kebahagiaan, family, uh,
Ntar gue tulis dulu di sini. Boleh. Kebahagiaan. Nah, tapi ya intinya mah dirimu akan lihat kebahagiaan. Intinya kalau mau dirilin, lu bisa lihat Green Flash lebih jelas lagi kalau misalnya lu lebih kuat gitu loh. Ya di Green Flash di sini maksudnya adalah kebahagiaan gitu loh, Pak. Jujur ini juga kalau lu tulis di sini bagian favorit lu, ini juga bagian yang ngehook dan bikin gua makin sedih karena kalau kita ngomongin lirik sedih banget, tapi kalau lu ngomongin aransemen di bagian ini dengan koda tuh adalah sebuah akhiran dari lagu ya. Koda di lagu ini gue ngerasa kayak anjir, pemilihan chordnya bangke, terus string sectionnya bangke banget, jadi makin gimana gitu loh. Itu sih paling dari gue untuk post chorus atau outro-nya ini. Kalau gue ya, kenapa alasan ini adalah bagian favorit gue? Karena menurut gue ini adalah bagian tersedih sekaligus di momen ini gue kayak anjir, nih protagonisnya keren banget gitu. Ngerti gak sih? Karakter yang lagi berceritain itu keren banget. Kenapa? Karena itu ya di lirik ini seperti yang gue bilang juga, kayak Anda itu berarti dia tidak kuat kan? Dia tidak cukup kuat, bukan tidak kuat. Nah di situ dia melakukan kayak acknowledgement gitu. Kalau dia tuh sebenarnya tidak kuat gitu, belum cukup kuat gitu. Ya. Dan apa ya, di titik dia udah bukan mengakui sih, kayak dia udah menyadari gitu kalau dia belum kuat tuh, itu aja udah sangat keren menurut gue. Terus yang kedua tuh kan dia ini tuh ceritanya, kalau gue nangkepnya, dia ngomong ke dirinya sendiri. Tuh, dia ngomong ke diri sendiri, coba lu sedikit lebih kuat dari sekarang, lu pasti bisa melihat. Kalau gue nangkapnya ini tuh, ya udah ini ke bawah aja gitu. Mungkin for lack of better word juga nih, kebahagiaan yang dimaksud ya hidup tuh nggak cuma, bukan itu sih intinya, kebahagiaan tuh nggak cuma si tokoh kedua ini gitu. Jadi ya benar kata lu, kayak bigger picture-nya, lu bisa lihat bigger picture-nya gitu. Kebahagiaan tuh nggak melulu di sini gitu. Tentang dia. Iya. Nah dengan dia ngomong ke diri sendiri, dia ngomong kayak gitu, dia udah meng-acknowledge bahwa dia belum cukup kuat saat ini. Tapi yang gue tangkap adalah karena dia abis ngomong just get stronger, dia udah ngomong ke dirinya sendiri gitu. Dengan dia ngomong ini tuh dia masih punya harapan gitu, yang cukup, yang besar gitu, bisa dibilang. Kayak oke, gue akan melewati semua ini, yang kali ini ya udah gitu, gue belum cukup kuat, tapi semoga di masa yang akan datang dia akan cukup kuat gitu untuk melihat kebahagiaan atau bigger picture ini. Gitu sih. Gue ada apa, meme yang cocok untuk lagu ini guys. Apa tuh? Lagi loading gambar ya, lo lanjut aja. Nah itu ya, dia menurut gue lagu ini apa ya, sebenarnya nostalgia juga enggak, ini sebuah lagu perpisahan yang menunjukkan harapan dia untuk berubah kali ya, untuk lebih meninggalkan kesedihan di hari ini, memilah-milah menjadi lebih kuat. Pokoknya ini adalah, menurut gue ini adalah sebuah lagu yang menggambarkan perjalanan seseorang berdamai dengan dirinya sendiri gitu. Itu sih menurut gue. Sesuai sama foto yang udah gue taruh di Jamboard ya. Akan ku hadapi semuanya tapi sambil nangis. Iya itu kan.
Iya, Cocok itu. betul. Oke, oke, oke. Gue rasa udah kita jelasin semua ya dari awal sampai akhir ini, sampai gue Hmm, naro-naro foto-foto superhero ini. Ini gue jelasin dikit kali ya. betul. Ini yang hijau ini namanya Green Flash. Mhm. Yang ada S di dada, ini namanya Kamen Rider Stronger guys. Nah, kenapa gue taruh sini? Karena namanya Stronger. Oh, Udah sih, menarik. itu aja sih. Namanya Kamen Rider Stronger, bener-bener Stronger anjir. Ya, lucu juga ya namanya Stronger ya. Iya namanya Stronger. Itu sih kalau dari gue itu paling. Mungkin lu mau menutup? Ya, gue rasa cukup jujur setelah gue tahu lagunya dalam tanda kutip jadinya nggak sedih-sedih banget. Maksudnya sedih, tetap lah pasti setiap kali gue denger lagu ini pasti gue sedih lah. Tapi justru lagu ini walaupun balutannya sedih, akhir dari lagu ini cukup pesannya tuh cukup nyuruh kita jangan sedih justru. Betul. Unik sih. Maksud gue juga baru menyadari hal itu pas kita lagi kembali ini. Jadi awalnya karena gue kira wah gila nih lagu emang nyuruh kita sedih aja nih anjir, nggak bisa nih semangat kayak gini. Tapi setelah kita ulik liriknya, loh justru ini nyuruh kita jangan sedih anjir. Betul. Itu sih paling dari gue. Ya udah, kita tutup aja kalau begitu. Oke, thank you Bex. Thank you banget. Berapa jam anjir? Gue mau tahu dong berapa jam. Pokoknya lama dah. Pokoknya lama. Ya Iya. udah oke, thank you banget Bex sudah mau dengerin Green Flash ini lagi-lagi. Kalau berarti konklusinya kemarin kan yang di Namida Nasional gue inian ya tentang flashback Hmm. kegalauan. Kalau di sini tuh jatuhnya sebenarnya Green Flash tuh lagu tentang apa sih? Hmm. Bingung sih. Sebenarnya ini Gila ini gabungan coy. iya, dia nostalgia iya. Tapi mungkin Uh-uh. belum, ya itu tentang sebuah perpisahan kali ya ini tuh sebenarnya. Nostalgia iya, perpisahan iya, ngotot iya. Itu gabungan yang udah kalian bahas nggak sih di Iya, kembali? gue juga. Yang enggak paling ini udah jelas bukan lagu kata Omoy sih. Oh bukan, gila lu, bukan lah. Bukan lagi. Bukan lagu kata Omoy anjir. Sedih banget ternyata endingnya kata Omoy. Waduh, Ya udah kepanjangan Kak Cemara. Thank you banget loh Kak Cemara udah mau gue ajak diskusi. sama-sama. Kita Oke ketemu lagi guys, di episode berikutnya kalau gitu. kembali selanjutnya. Thank you teman-teman. Bex. Dadah, baik. Kejadian yang hanya sekejap. Podcast Aji Mumpung.